Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang instalasi virtual Windows dengan VirtualBox. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Asahir Hayaan, yang kedua ada Dwi Paramita Septiani, saya sendiri, yang ketiga ada Nur Halimah Matdoan, yang keempat ada Nur Fasa Fakaubun, dan yang terakhir ada Isyadi Seter. 1. Latar belakang. VirtualBox adalah software untuk membuat komputer virtual. Dengan VirtualBox, kita bisa menjalankan lagi sistem operasi di atas sistem operasi yang sedang berjalan. VirtualBox biasanya digunakan untuk 1. Mencoba sistem operasi yang berbeda. OS utama menggunakan Windows 10, sedangkan OS virtual menggunakan Windows XP. 2. Digunakan untuk bahan simulasi jaringan, seperti melakukan koneksi antar komputer. 3. Dapat digunakan pada beberapa sistem operasi, seperti Windows, Linux, maupun macOS. 4. Dapat dimanfaatkan sebagai virtual server. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana cara menggunakan VirtualBox? 3. Metode penulisan. Paragraf 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari 3 poin, yaitu 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Metode penulisan. Pada pembahasan bab 2, yaitu pembahasan, terdiri dari 2 poin, yaitu 1. Definisi, 2. Sejarah. Pada pembahasan bab 3, yaitu langkah kerja, terdiri dari 2 poin, yaitu 1. Proses instalasi VirtualBox, 2. Proses instalasi OS atau sistem operasi. Pada pembahasan bab 4, yaitu penutup, terdiri dari 1 poin, yaitu 1. Kesimpulan. 1. Definisi. Oracle Virtual Machine, yaitu VirtualBox, adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan di dalam sistem operasi Microsoft Windows. 2. Sejarah. VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Jerman Inotech GmbH pada Februari 2008. Inotech GmbH diakuisisi oleh Sun Microsoft System. Proses instalasi VirtualBox. Yang pertama, buka file virtualbox.exe yang ada pada tampilan di bawah. Kemudian tekan next. Terus lanjutkan proses instalasi dengan cara klik tombol next pada tampilan yang pertama. Setelah itu ke tampilan kedua. Yang berikut, klik install untuk memulai proses instalasi VirtualBox yang ada pada tampilan di bawah. Setelah install, tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah itu klik tombol finish yang ada pada tampilan yang pertama dan tampilan yang kedua. Selanjutnya, 3.2 proses instalasi sistem operasi. 1. Untuk menginstal sistem operasi GUI, yang perlu dilakukan adalah menekan tombol new pada jendela VirtualBox Manager, yaitu tombol new yang berada pada sebelah kiri atas yang berwarna biru di dalam jendela Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager. Setelah teman-teman selesai menekan tombol new pada jendela tersebut, maka selanjutnya akan muncul jendela New Virtual Machine Wizard, yaitu Welcome to the New Virtual Machine Wizard. Lalu teman-teman akan klik Next. Pada jendela selanjutnya, silakan memilih jenis OS sistem operasi yang akan diinstal untuk base sistem operasi itu sendiri. Nah, dalam makalah ini saya menggunakan Windows XP. Setelah dipilih, kita klik next untuk melanjutkan. Nah,
Nanti OS-nya teman-teman pilih Microsoft Windows dulu. Setelah itu kita pilih versinya yang menggunakan Windows XP. Jangan lupa untuk memberi nama WinXP yang artinya Windows XP itu sendiri. Setelah selesai, teman-teman klik next untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya tentukan berapa banyak memori RAM yang digunakan untuk menjalankan VirtualBox. Geser slider ke kanan untuk menambah angka. Nah, setelah teman-teman selesai mengklik next versi tipe sistem operasi yang teman-teman pilih, yang teman-teman mau gunakan, maka selanjutnya akan muncul tampilan di dalam Create New Virtual Machine dengan keterangan memori yang dimana teman-teman dianjurkan untuk menentukan berapa banyak RAM memori yang akan menjalankan aplikasi VirtualBox. Teman-teman bisa geser tombol ini di slider sebelah kanan sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Maka akan setelah digeser slider ke kanan, dia akan terbaca seberapa besar RAM yang teman-teman inginkan di bagian sebelah kanan sini. Kalau contohnya di sini saya menggunakan 512 MB saja. Nah, setelah ditentukan, kita klik next. Maka selanjutnya kita akan masuk ke virtual hard disk, yang dimana kita dianjurkan untuk centang boot hard disk dan pilih create new hard disk. Setelah itu kita klik next. Nah, dalam virtual hard disk ini kita akan centang boot hard disknya dan kita akan pilih create new hard disk. Setelah selesai mencentang dan dipilih, maka teman-teman bisa langsung klik next. Nah, pada jendela selanjutnya hanya berisi pemberitahuan bahwa Anda telah masuk pada sesi Create New Virtual Disk Wizard, yaitu Welcome to the Create Virtual Machine Wizard. Dan hanya pada tampilan jendela ini hanya berupa pemberitahuan atau informasi saja. Teman-teman berhasil masuk dalam sesi Create New Virtual Disk Wizard tersebut. Teman-teman bisa klik next dan selanjutnya tentukan besar virtual disk yang dibuat bersifat tetap atau dinamis. Nah, untuk menghemat sebaiknya pilih yang dinamis saja, yaitu dynamically expanding storage dan klik next. Nah, dalam hard disk storage type kita pilih di bagian kolom storage type, kita pilih dynamically expanding storage untuk menghemat. Maka teman-teman bisa klik next dan pada jendela selanjutnya silakan tentukan virtual disk dibuat dan tentukan ukuran maksimal dari virtual disk tersebut. Ukuran default yang disarankan adalah 10 GB, tapi Anda dapat menentukan lebih kecil dari itu selama Anda yakin space tersebut sudah cukup untuk kebutuhan Anda nanti. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tampilan virtual disk file location and size, di mana kita akan menyimpan file tersebut dalam lokasi Windows XP dengan ukuran 10 GB. Ya, teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar tergantung teman-teman nantinya. Setelah selesai, kita klik next dan selanjutnya Anda akan diberikan informasi bersih-tipe lokasi dan ukuran virtual disk yang dibuat, yaitu dengan keterangan summary, dengan file tipe VDI yaitu virtual disk image dengan detail dynamically allocated storage
dalamnya kasih C dengan folder user, masuk ke folder gas, VirtualBox, FMS, ke Windows XP dan Windows XP.VDI dengan ukuran atau size 10 GB. Maka teman-teman akan mengklik create. Nah, dan selanjutnya akan berisi informasi tentang nama, tipe OS, sistem operasi, base memori, boot hard disk dari mesin virtual yang dibuat tadi. Maka dia akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan nama, jenis apa OS-nya, tipe OS-nya, base memorinya, RAM-nya dengan nggak bisa ya. Oke, setelah muncul keterangan summary tersebut, teman-teman bisa mengklik finish. Nah, selanjutnya di dalam mesin virtual ada telah berhasil dibuat, tetapi proses ini belum selesai. Anda perlu menginstal sistem operasi. Untuk itu silakan klik 2 kali Windows XP. Dengan sini teman-teman hanya berhasil buat Windows XP-nya saja di dalam VirtualBox, tetapi belum selesai menginstal sistem operasinya, yang artinya dia akan siap dipakai dengan installing 100% begitu. Nah, karena dia belum jadi, kita hanya cuman buat saja bagaimana sistem operasinya bisa masuk ke virtual machine VirtualBox Manager. Sekarang selanjutnya kita akan menginstal sistem operasi tersebut agar bisa dipakai. Maka teman-teman klik 2 kali pada Windows XP tersebut, maka selanjutnya akan disambut dengan tampilan Award Wizard, yaitu Welcome to the First Run Wizard. Teman-teman bisa mengklik next. Nah, selanjutnya silakan pilih tempat di mana lokasi installer dari sistem operasi. Bila Anda menggunakan ISO, silahkan pilih file ISO. Bila Anda menggunakan CD atau DVD, silakan pilih drive dari CD atau DVD. Karena di sini filenya berupa ISO, maka sini nanti ada pilihan kan di sebelah sini, teman-teman akan memilih ISO. Nah, setelah selesai teman-teman klik next. Nah, selanjutnya dalam jendela ini akan berisi informasi lokasi installer, di mana teman-teman akan menyimpan lokasi dari file tersebut. Setelah itu teman-teman klik start, dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam setup Windows XP-nya, yaitu seperti ini, Windows Setup. Dan selanjutnya tampilan instalasi Windows XP akan muncul seperti ini ya. Welcome to the setup. Dia akan sendiri terloading dan seperti ini. Maka kalau sudah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa langsung tekan enter untuk melanjutkan. Dan selanjutnya setelah selesai menekan enter, maka dia akan hasilnya seperti ini. Setelah benar-benar seperti ini, yaitu Windows XP Licensing Agreement, maka teman-teman tekan tombol F8. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menekan tombol F8, maka selanjutnya akan munculkan tampilan yang dapat membuat partisi. Maka teman-teman akan menekan tombol C di keyboard untuk membuat partisinya. Nah, setelah dia akan muncul seperti ini, teman-teman akan menekan tombol C. Maka di dalam kotak ini kita akan membuat sebuah partisi.
Nah, selanjutnya kita akan memberikan ukuran yang diinginkan. Setelah kita buat partisinya, maka kita juga harus buat ukurannya, yaitu berapa banyak yang dibutuhkan. Minimumnya ukuran partisi tersebut bisa 8 MB atau maksimum dari ukuran partisi tersebut bisa 1229 MB. Maka teman-teman akan buat di sini seberapa banyak yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman next maksudnya tekan tombol enter, maka dia akan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tekan tombol enter lagi, maka dia akan siap untuk memulai proses penginstalan. Maka sebelum itu kita akan memilih formatnya dulu dengan partisi yang akan kita gunakan. Dan sini format partisi yang akan kita gunakan adalah NTFS file system. Nah, setelah teman-teman pilih, teman-teman bisa langsung tekan tombol enter, maka proses instalasinya akan langsung berjalan. Lalu kita akan tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka selanjutnya dia akan muncul pada tampilan yang seperti ini, yaitu Unexiting New Look. Dan selanjutnya kita akan klik next untuk melanjutkan. Nah, pada tampilan yang sebelumnya di nomor 23, teman-teman akan mungkin klik bagian sebelah kanan yang masih ada beberapa halaman lagi yang bisa terlihat dari pojok bawah kanan di sini, sehingga teman-teman bisa berada pada halaman akhir. Nah, kalau sudah teman-teman berada dalam halaman akhir dari pilihan di sini, maka halaman terakhir tersebut akan bersih seperti ini. Tampilannya akan muncul seperti ini. Maka teman-teman akan mengklik next untuk melanjutkan. Nah, sudah selesai, isikan kolom nama, jika perlu kolom organization-nya juga. Nah, di sini pada tipe your file name, ambil rank of your company or organization, teman-teman taruh nama, yaitu virtual XP, merupakan virtual Windows XP dengan organik, dan nama perusahaan atau organisasi yaitu Yoti B17. Atau mungkin teman-teman bisa taruh nama sendiri ya, yang misalkan tidak ada. Nah, teman-teman bisa klik next, dan selanjutnya kita akan masuk pada tampilan new product key, yaitu masukkan kode produk key dengan produk key BP7CM, PD6MC, dan 6DKXT, M8GJ6, dan RPXGJ. Nah, setelah teman-teman selesai masukkan produknya, teman-teman bisa klik next, dan selanjutnya akan muncul pada tampilan seperti ini, yaitu computer name and administrator password, yaitu beri nama pada kolom komputer. Yaitu teman-teman bisa menaruh nama teman-teman di sini, mungkin sesuai organisasi atau yang teman-teman telah daftarkan tadi, dan juga jangan lupa masukkan passwordnya dan konfirmasi passwordnya. Lalu teman-teman akan klik next, maka selanjutnya akan dianjurkan untuk memilih time zone regional, yaitu memilih zona waktu di mana tempat kita berada. Kalau saya ada di Indonesia, maka kita pilih di sini, yaitu GMT plus 07.00 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Maka teman-teman bisa klik next, dan setelah itu ikuti proses instalasi sesuai instruksi yang ada di layar monitor sampai selesai. Dan maka di bagian sini teman-teman akan diberikan instruksi
instalasi sesuai yang ditentukan pada layar monitor. Bagian sini teman-teman hanya perlu mengikuti apa yang dianjurkan dalam sini, maka mengklik maksudnya yang dianjurkan itu dia sama seperti tadi yang berupa sebuah halaman yang berisi instruksi. Pada halaman di sini teman-teman bisa klik kanan sampai di ujung halaman, maka teman-teman akan bisa mengklik next untuk melanjutkan pada halaman terakhir tersebut yang sesuai dengan instruksi yang telah diminta dari tampilan layar monitor tersebut. Nah, selanjutnya akan kita masuk ke tampilan who will use this computer, yaitu siapa yang akan memakai komputer ini. Maka kita akan memberi nama pengguna dengan nama Yogi D17. Setelah selesai, kita klik next, dan setelah klik next dia akan muncul pada tampilan thank you. Maka teman-teman bisa langsung klik finish, yang artinya proses instalasinya itu sudah selesai. Maka pada selanjutnya teman-teman bisa langsung memakai virtual server Windows XP yang teman-teman telah melakukan install tersebut. Maka prosesnya akan siap langsung dipakai sesuai keinginan teman-teman. Kesimpulan, dengan bantuan software VirtualBox dapat dimanfaatkan untuk belajar menginstal sistem operasi tanpa perlu mengubah isi partisi hard disk, dapat mencoba-coba sistem operasi tanpa perlu menginstalnya secara permanen ke dalam hard disk. VirtualBox dapat berjalan di Windows, Linux, Macintosh, Solaris host, serta mendukung sejumlah besar sistem operasi tamu, namun tidak terbatas pada Windows, NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, DOS, Windows 3.x, Linux 2.4 dan 2.6, Solaris dan OpenSolaris, OS 2 dan juga OpenBSD. Sampai saat ini VirtualBox telah mencapai versi 4.1.2 yang dirilis pada 2011 bulan 8 tanggal 15. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.